Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Sulistyo. Di sini saya akan mempresentasikan atau juga menjelaskan tentang teknologi kontainer dan virtualisasi untuk sistem operasi. Konsep dasar kontainer. Konsep dasar teknologi kontainer melibatkan pengemasan dan isolasi aplikasi beserta semua dependensinya dalam unit yang dapat berjalan secara mandiri dan konsisten di berbagai lingkungan. Teknologi kontainer adalah unit eksekusi yang mengandung semua elemen yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi, termasuk kode, runtime, sistem operasi, perpustakaan atau library, variabel lingkungan, dan dependensi yang lainnya. Kontainer mengemas semua komponen ini ke dalam paket yang dapat dipindahkan dan dijalankan secara konsisten di lingkungan apapun yang mendukung teknologi kontainer. Kemudian isolasi. Teknologi kontainer menyediakan tingkat isolasi yang kuat antara kontainer yang berjalan pada satu host. Setiap kontainer berjalan sebagai entitas terisolasi, memastikan bahwa aplikasi di dalam kontainer tidak saling berinteraksi atau mempengaruhi satu sama lain, dan menciptakan lingkungan yang aman dan dapat diandalkan, di mana aplikasi dapat berjalan tanpa konflik. Kemudian perbedaan antara kontainer dan mesin virtual. Dapat dilihat beberapa perbedaan seperti yang dijelaskan pada gambar, dan juga perbedaan antara lain isolasi, overhead system, startup time, portabilitas, dan skalabilitas. Manajemen kontainer. Manajemen teknologi kontainer mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi pengelolaan, operasionalisasi, dan pengawasan lingkungan kontainer. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam manajemen kontainer, seperti orkestrasi kontainer, manajemen life cycle kontainer, penjadwalan dan manajemen sumber daya, monitoring dan pemantauan, keamanan dan pemulihan bencana dalam skalabilitas. Kemudian contoh teknologi kontainer terpopuler yaitu ada Docker. Docker adalah platform kontainer terkemuka yang memungkinkan pengguna untuk mengemas, mendistribusikan, dan menjalankan aplikasi kontainer dalam kontainer. Docker menyediakan alat yang kuat untuk membangun, menyimpan, dan berbagi image kontainer, serta menjalankan kontainer dengan cepat dan konsisten di berbagai lingkungan. Kemudian ada Kubernetes. Kubernetes adalah sistem orkestrasi dan manajemen kontainer open source yang dikembangkan oleh Google. Ini menyediakan lingkungan untuk mengelola dan mendeploy dan menskalakan aplikasi kontainer dengan mudah. Kubernetes memungkinkan otomatisasi pengelolaan aplikasi dan penyebaran kontainer di klaster mesin fisik ataupun virtual. Kemudian ada Podman. Podman adalah alat manajemen kontainer yang terfokus pada kesederhanaan, keamanan, dan kompatibilitas dengan ekosistem kontainer yang ada. Podman tidak memerlukan daemon seperti Docker dan memungkinkan pengguna untuk menjalankan kontainer dalam konteks pengguna biasa tanpa memerlukan hak istimewa. Pengembangan aplikasi dalam lingkungan kontainer. Pengembangan aplikasi dalam lingkungan kontainer memiliki beberapa manfaat, termasuk isolasi lingkungan, portabilitas, dan konsistensi. Berikut adalah langkah-langkah pengembangan lingkungan yang umum dilakukan, yaitu persiapkan lingkungan pengembangan, pembuatan Docker file,
pembangunan gambar kontainer atau image container, manajemen sumber daya, pengembangan dan uji aplikasi, penyimpanan gambar atau image container, integritasi dengan alur kerja CI/CD, portabilitas dan skalabilitas. Kemudian konsep dasar teknologi virtualisasi. Teknologi virtualisasi adalah konsep di mana sumber daya fisik seperti server, jaringan, atau sistem penyimpanan dibagi menjadi beberapa lingkungan virtual yang terisolasi. Tujuan teknologi virtualisasi antara lain konsolidasi sumber daya, isolasi dan keamanan pengelolaan, dan skalabilitas yang mudah, kemudian uji coba dan pengembangan, dan pemulihan bencana. Kemudian tipe-tipe virtualisasi. Tipe-tipe virtualisasi ini dapat digunakan secara individu atau kombinasi tergantung pada kebutuhan dan lingkungan yang diinginkan. Masing-masing tipe memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu, dan pemilihan tipe virtualisasi tergantung pada tujuan, kebutuhan, dan karakteristik sistem yang akan divirtualisasikan. Adapun tipe-tipe virtualisasi yaitu virtualisasi server, virtualisasi jaringan, virtualisasi desktop, virtualisasi aplikasi, virtualisasi penyimpanan, virtualisasi perangkat keras. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah penyampaian, saya mohon maaf. Untuk selebihnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga membuka wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.